Makasih Mas Kaisang. Apa aja boleh ngambil barang-barang aja, barang. Terima kasih. Kamu yang Korea, udah dapat belum? Udah dapat belum? Udah, kamu udah. Kaisang Pangarep kembali membuat netizen geram lantaran ia memakai rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono yang dipakainya saat belusukan di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Kaisang dianggap punya muka tembok dengan nekat memakai rompi Putra Mulyono dan gambar siluet mirip Jokowi itu. Nama Mulyono sendiri belakangan kerap digunakan masyarakat untuk mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap syarat akan kepentingan. Nama kecil Jokowi itu menjadi viral seiring ramainya aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada atau upaya mengawal putusan MK beberapa waktu lalu. Melihat jaket Kaisang tersebut, netizen menganggap jika yang dilakukan Kaisang itu tidak lucu. Meski selama ini Kaisang memang dikenal dengan gaya khasnya yang suka guyon dan iseng, namun para netizen menganggap gaya Kaisang itu sebagai hal yang najis. Apalagi gaya-gaya Kaisang ini didukung oleh partai PSI. Salah satunya adalah Didik Prayudi yang memposting aksi Kaisang ini di X dengan menuliskan Putra Mulyono cengkrama dengan warga Kabupaten Tangerang. Hangat ya. Namun postingan tersebut langsung dibalas oleh netizen dengan hal-hal yang sinis, bahkan mengungkap postingan-postingan lama baik Didik Prayudi maupun Kaisang Pangarep. Jadi seorang Kaisang Pangarep ini udah deket banget sama Bro Giring. Teman main FIFA. Ini lucu bener. Temen main FIFA. Teman FIFA mereka tuh. Ini saat Giring menjabat nggak sih? Dia pernah menjabat jadi ketua umum kan? Yang lu bilang donat. Iya benar. By the way, gue suka banget responnya dia. Iya. Gue udah lihat tuh. I appreciate. Yeah, that's how you should do it. Oke, waktu dia jadi ketua umum PSSI, PSI. Belum Erick Thohir ketua umum kita. Iya, waktu dia jadi ketua umum PSI, dia emang udah deket sama Giring, teman. Sama Kaisang, teman. Jadi Giring dengan Kaisang deket lah, gitu ya. Nah, along the way, pasti kan ada lah yang namanya juga berteman, kan yang nanya, ini PSI apa, kenapa langkah yang diambil gini. Kadang-kadang Mas Kaisang juga mengekspresikan ketidaksetujuannya dan lain-lain lah, gitu ya. Somehow kemudian dia interested. Gitu. Kemudian dia interested untuk bergabung PSI. Bergabung lah ya, bukan jadi ketua umum ya. And then Giring ulang tahun ke-40 nih. Dan dia ngerasa dia udah terlalu toku menjadi ketua umum PSI di usia 40. Karena karena di PSI kan nggak ada ketum yang 40. Grace kan keluar lagi, selesai jadi ketumnya 38. Masuknya putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, ke dalam Partai Solidaritas Indonesia dan langsung menjadi ketua umum masih menjadi pertanyaan menggelitik bagi Panji Pragiwaksono. Hal itu ia ungkapkan di acara podcast miliknya Skakmat yang menghadirkan Ketua DPP PSI, Didik Prayudi. Ia mengaku masih merasa aneh dengan keputusan PSI yang menjadikan Kaisang menjadi ketua umum. Mendengar pertanyaan dari Panji, Didik Prayudi mencoba menjelaskan. Menurutnya, Kaisang menjadi Ketua Umum PSI ketiga setelah didukung oleh 38 DPW PSI seluruh Indonesia. Ia juga menyebut kursi Ketua Umum yang tadinya ditempati Giring Ganesa sekarang diduduki Kaisang merupakan bentuk regenerasi. Hal tersebut juga sepenuhnya disetujui oleh mantan vokalis Niji itu yang merupakan Ketua Umum kedua. Adapun Ketua Umum PSI pertama adalah Grace Natali sendiri. Soalnya gini Ki, kenapa tahu nggak bahwa Mas Kaisang itu? Menurut majalah Fortune, sebelum dia masuk ke politik, dia adalah satu di antara 15 anak muda paling berpengaruh. Ya jelas anaknya presiden. Nah itu dia yang menjadi Bapak Soeharto juga yang menjadi masalahnya Kaisang adalah dia anak presiden. Kalau itu masalah, all the credits goes away. Karena semua orang akan menganggap ya iyalah dia anak presiden. Masalahnya di situ. Nggak salah. Lo tau nggak dia lulus di Singapura dengan distinction? Misalnya ini kalau kita ngomong akademik, misalnya. Ya. Dan dia sekolahnya apa sih? Business management, semacam itulah.
Kagak ada hubungannya sama politik dong. Iya nggak ada Gue pikir hubungannya, political nggak. science, berarti nggak. Gue yang political science, makanya gue yang ngemeng di TV. Lu, saya gue tanya sama lu apa gak aneh? Lu sekolah Loki, sekolah lu political science. Iya. Lu punya bos yang nggak tahu political science. Kita kan kita juga harus sadari bahwa everyone has their own privilege. Pasti lu sebut, apaan sih nih bos gua gitu, pasti ada gitunya kan? Enggak. Ada apa sih bos gua gitu? Pasti ada kan dikit. Sejauh ini gue belum. Apaan sih gitu? Tapi kalau menerka-nerka, ini maksudnya dia apa ya? Itu kayak bapaknya. Iya, itu sering gua. PSI sudah lama berkomunikasi dengan Kaisang terkait keputusan bergabung dan langsung ditawari sebagai ketua umum tersebut. Ia mengklaim tidak ada keputusan tiba-tiba dilakukan oleh partainya dalam pergantian ketua umum. Kaisang sendiri resmi menerima mandat Dewan Pembina PSI sebagai ketua umum PSI periode 2023-2028. Mandat tersebut diterimanya dalam forum Kopdarnas PSI. Kaisang mengakui Presiden Jokowi sebagai ayah menjadi panutannya untuk terjun ke dunia politik. Alasan lainnya, Kaisang bergabung dan menjadi ketua umum PSI adalah untuk membantah rasa pesimistis para anak muda terhadap dunia politik. Tujuan besarnya adalah melahirkan optimisme kepada mereka. Itu sering gua. Enggak, karena I'm still going to be pushing this question on you. Gue tanya kompetisinya apa, bisa leadership. Oke, kompetisinya apa, dia lulus dengan nilai yang baik, tapi nggak ada hubungan sama politik. Dan ada belasan bisnis dia yang sukses dan nggak pakai APBN, nggak pakai APBD. Oke. Itu masih bukan ngomongin politik. Iya, belum. Gini loh, lu kalau misalnya lu mengatakan bahwa dia harus punya pengalaman politik atau pemahaman politik. Pemahaman dia punya lah pasti. Bro, dari mana? dia punya privilege, yaitu anaknya Jokowi. Oke. Kita pernah ngelihat anaknya Megawati. Gue nggak mau ngomongin urusan orang. Gua yang ngomong. Gue nggak berani ngomongin. Gua yang ngomong. Menurut gua Bu Megawati nggak ada setengahnya Bung Karno. Menurut gua Bu Puan nggak ada setengahnya Bu Megawati. Oke, siap. Maksud gue tidak berarti karena lu ngeliat ibu lu jadi presiden terus lu bisa jadi Nah presiden. itu dia kan, makanya yang membedakan adalah lu mau menggunakan privilege-nya apa enggak. Gitu. Ya dia menggunakan, tapi kan Penalaran politiknya keren banget ini lah. Gue bilang ini anak nggak sopan, nggak apa-apa lah ya Mas Ketum, mohon maaf Mas Ketum. Ya. Penalaran politiknya bagus banget. Dan kalau misalnya ditanya tujuannya adalah ini, misalnya. Tapi kenapa kita punya tujuan ini? Ada grand strateginya itu apa? Nah ini kayak Jokowi nih. Semakin kita kenal dia, semakin kita agak-agak nggak paham. Itulah Kaisang. Paham nggak? Jadi paham dan itu lucu banget keluar dari mulut lu. Jadi kalau misalnya Itu positif atau negatif sih konteksnya? could be both. karena itu karakter ya. Ada Iya, orang bener. yang talkative. Bener. Talkative itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif kan. Iya. Pada saat yang bersamaan, ya masa kalau saya milih saya nggak boleh ngeritik? Masa kalau misalnya ada orang yang mewakili anak muda dan saya juga ada perwakilan anak muda terus kita nggak boleh? Masa harus selalu bagus? Karena kalau dikasih ruang untuk duduk, abang tadi sempat saya ceritain saya punya konten namanya Skakmat bang, dimana utamanya mengundang politisi ngobrol soal politik. Saya ngundang Grace Nat, utamanya adalah karena Grace Nat salah satu yang senior di situ. Terus saya juga akan selalu pengen punya keterwakilan perempuan di talk show saya. Grace Nat menolak karena nggak bisa main catur. Saya undang Giring nggak mau katanya karena katanya nggak bisa fokus, karena ngobrol sambil main catur kan. Terus saya coba nanya sama Giring izin dong ketua umumnya mau atau enggak, karena waktu itu saya ingat saya pernah mau diundang ke talk show-nya Kaisang. Saya pikir ajak aja kalau gitu Kaisang kesini, katanya naik haji umroh, kelar umroh saya cek lagi nggak ada balasan. Saya justru saya ngajak Valdo kan ada di PSI. Valdo lagi sibuk karena dia lagi berjuang di Tangerang. Sampai akhirnya ketemu Dedek Uki. Akhirnya Dedek Uki mau. Komika Panji Pragiwaksono mengaku sempat mengajak dialog para elit PSI. Namun saat mereka diajak dialog, tidak ada yang bersedia untuk hadir dengan berbagai alasan. Bahkan Panji sempat mengkritik PSI, dulunya anti politik dinasti, namun belakangan malah mendukung dan mengusung sosok yang menjalankan politik dinasti. Hal itulah yang membuat Pragiwaksono dan juga PSI sering saling kritik. Tapi artinya ada usaha juga bang untuk berdialog. Hanya saja ajakan ini tidak pernah disambut. Jadi kalau dibilang kenapa begitu keras, saya keras sama semuanya. Hanya saja buat saya PSI jadi kalau kita mau ngomongin objek materi stand up ya, objek yang menarik karena ada anggapan di masyarakat umum bahwa partai baru akan selalu bersih, selalu baik. Makanya saya bikin analogi. Sepatu kotor dibersihin. Kalau setiap kali ada sepatu kotor beli sepatu baru, ya itu bikin partai baru. Sepatu baru juga lama-lama kotor, kan dipakai mulu. Bersih orang nggak ada yang make, nggak dipakai, lama-lama juga. Jadi
ini jadi kesempatan juga untuk edukasi masyarakat bahwa kayaknya ada yang mesti diperbaiki dari cara pikirnya. Justru bagus. Panji pernah mengunggah video dirinya dengan background artikel berita terkait pencalonan Kaisang sebagai Cagup DKI Jakarta. Dalam video tersebut, Panji tampak tertawa terbahak-bahak seolah meledek pencalonan tersebut. Sesekali ia juga menutup matanya sembari cengengesan. Terlihat juga potongan video dari Presiden Jokowi yang menyuruh untuk sabar. Dalam narasinya, Panji menuliskan kalimat menyindir terkait politik dinasti keluarga. Namun ia tidak gamblang menuliskan nama Kaisang atau lainnya. Sekeluarga kakinya nggak diangkat-angkat dari pedal gas. Postingan Panji seketika mendapat tanggapan dari warganet. Ada yang menyampaikan kalau politik dinasti sah-sah saja selagi memiliki kemampuan. Saya selalu cerita sama orang-orang, buat saya PSI itu, abang pasti tahu ya, ada ormas yang bergeraknya atau perjuangannya tergantung siapa yang waktu itu saat itu lagi membutuhkan dia. Ada banyak ormas seperti ini. Kebetulan yang pakai ini, ya udah ormas ini bekerja untuk yang ini. Nanti kayak guns for hire gitu istilahnya, Bang. Nah, menurut saya PSI itu seperti itu, tapi partai. Saat ini yang pakai Pak Jokowi. Tapi kan kita nggak tahu. Pak Jokowi sih jaga-jaga terus aja, ini ada kendaraan oke nih. Let's put it in the distance. Mungkin saya akan pakai. Benar kepake juga. Tapi kan kita nggak tahu. Pak Jokowi itu kan cair sekali beliau. Beliau itu emang top notch politician kalau menurut saya. Jadi saya sih nggak tahu, bahkan di dalam obrolan dengan Dede Uki itu saya mempertanyakan banyak hal soal PSI. Saya mempertanyakan kenapa ada politisi paling handal di situ tapi malah ngapa-ngapain. Panji juga bahkan pernah melontarkan kritikan pedas kepada Kaisang Pangarep. Hal itu terkait dengan jabatan Kaisang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Panji menyebut putra bungsu Presiden Jokowi itu sebagai orang yang sama sekali tidak mengerti politik, bahkan memiliki pengalaman yang sangat minim. Panji pun mempertanyakan perihal keputusan jabatan Ketua Umum PSI yang diberikan kepadanya. Terlebih Kaisang juga menerima pinangan tersebut dan disetujui oleh Jokowi sebagai ayahnya. Menurutnya, dalam hal ini Jokowi bukan hanya seorang pemimpin negara, tetapi juga seorang ayah yang anaknya secara tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik. Kalau ditanya contoh yang paling sempurna adalah sebenarnya ya Kaisang. Di partai mana sih, Bang? Abang kan deket juga sama mereka. Di partai mana sih ada orang baru 3 hari masuk jadi partai langsung jadi ketua umum? Tell me right now, anybody, tell me right now that is because of merit. Tell me that is because of knowledge. Tell me that is because of expertise. It cannot be. Makanya tidak ada satupun orang PSI yang mau duduk sama saya karena mereka tahu persis mereka nggak bisa jawab itu, Bang. Ia juga bertanya-tanya perasaan Jokowi saat melihat anak bungsunya masuk sebuah partai dan kemudian diangkat menjadi ketua umum. Padahal Kaisang sendiri masuk dan bergabung dengan PSI baru 2 hari. Ia pun menganalogikannya dengan seorang yang baru 2 hari masuk sebuah kantor atau perusahaan, kemudian bisa mengambil alih kursi kepemimpinan dan menjadi CEO. Menurutnya, tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk membuat Kaisang secara tiba-tiba menjadi ketua umum PSI. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semestinya hal tersebut tidak perlu terjadi. Lebih cepat besar dengan menempel pada kekuasaan, di mana kemudian itu bisa menjadi pengerek elektabilitas untuk kemudian bisa ikut berkontestasi pada level yang lebih tinggi. Argumen saya masuk akal nggak sih? Masuk akal, tapi ngaku aja. Berarti kan masalahnya mereka nggak mau ngaku, Bang. Nggak mau ngaku. Nggak, mana deh. Dede Uki juga nggak ngaku waktu duduk sama saya. Nggak ngaku aja. Ya emang kami sih naruh Pak Kaisang jadi ketua umum karena dia anaknya presiden. Ngaku aja. Masalahnya enggak. Kalau ngaku mungkin saya akan berarti oke, selesai sampai situ. Jadi Indonesia tahu bahwa ada sebuah partai politik yang merupakan instrumen penting dalam demokrasi, memang menggunakan anak seorang presiden untuk urusan strategis gitu, untuk narik suara dan segala macamnya. Ngaku aja. Tapi selama mereka terus ngeles, ya saya cecer dong. Mas cecer dong. Katanya, ya kan tapi kan dia pengusaha. Banyak pengusaha di Indonesia nggak lupa pakai jadi ketua umum. Pengusaha banyak di Indonesia. Ada pengusaha yang sekolahnya political science. Coach Justin juga pengusaha. Coach Justin, pengusaha media dia. Pengusaha media di Belanda kuliahnya political science. Mana ada PSI pakai Coach Justin sebagai ketua umum? Enggak kan, karena bapaknya bukan presiden. Partai politik dalam sistem demokrasi adalah bagian untuk mewakili suara rakyat melalui kader-kadernya. Sebab demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga kader partai politik itulah yang kemudian diutus untuk maju mewakili suara rakyat. Saya waktu
Pileg 2019 itu DPRD DKI Jakarta saya coblos partai, saya coblos PSI. Oh, oke. Iya, karena saya pengen tahu, karena kan hitung-hitungannya kan agak susah untuk mereka di DPR, tapi DPRD mungkin punya peluang dan benar di DPRD mereka dapat kursi. Dan menurut saya juga bicara secara terbuka, menurut saya PSI di DPRD DKI oke. Oh, oke tuh. Oke. Siapa namanya William Aditya Sarana itu? Oke. Top itu. Oke, keren. Nah, pada saat yang bersamaan, ya masa kalau saya milih saya nggak boleh ngeritik. Masa kalau misalnya ada orang yang mewakili anak muda dan saya juga ada perwakilan anak muda terus kita nggak boleh, masa harus selalu bagus? Saya adalah orang yang punya prinsip, di balik karir teman yang tidak berkembang ada teman yang bilang bagus-bagus kok. Orang Indonesia suka gitu tuh. Gimana tadi, bagus nggak? Bagus. Padahal sih sebenarnya enggak. Tapi dia nggak enak, nggak tahu cara ngomongnya, nggak enak. Dia pikir adalah hal yang baik untuk, ya udahlah biarin aja, jangan gue ngomong kalau dia jelek sebenarnya. Saya tipikal orang yang akan bilang, lu tuh salah, harusnya begini. Terutama kalau ditanya ya,